Pentakosta, para murid dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Pentakosta merupakan akhir misteri Paskah. Yesus yang menderita, wafat, dan disalibkan, dan yang bangkit, hadir secara baru melalui Roh Kudus. Ketiga bacaan hari ini menampilkan pesan Roh Kudus dalam kehidupan gereja. Kisah para rasul yang menceritakan bagaimana Roh Kudus turun atas diri para rasul. Paulus dalam suratnya menekankan betapa pentingnya peran Roh Kudus dalam kehidupan Kristiani. Sementara Injil memberikan kesaksian Kristiani dari para rasul. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kabar Anda semua? Semoga semua dalam keadaan baik-baik. Selamat Pentakosta ya. Nah, baik kiranya kita ingat Yohanes menampilkan Roh Kudus turun atas diri para murid pada sore Paskah itu juga. Dan segera para murid memberikan kesaksian akan kebangkitan Kristus kemana-mana. Sementara Injil sinoptik Markus, Matius, dan Lukas mengungkapkan peristiwa Pentakosta terjadi setelah 50 hari dari kebangkitannya. Dan inilah hari yang ke-50. Setelah kebangkitannya, Yesus hadir berulang kali. Namun, setelah 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam pelbagai penampakan. Hari ke-40 Yesus naik ke surga. Yesus mengajak mereka untuk berdoa. Berdoa, mohon datang Roh Kudus turun atas mereka, turun atas gereja. Itulah sebabnya gereja mengajak seluruh umat berdoa, mohon Roh Kudus datang. Dan selama 9 hari kita tekun berdoa novena Roh Kudus. Dan pada hari ke-50 Penta, kita merayakan turunnya Roh Kudus kepada murid-murid Pentakosta. Mereka sungguh mengalami pengalaman baru dalam hidup mereka. Kisah para rasul menceritakan aksi Roh Kudus melalui 3 simbol, meskipun sesungguhnya dia tidak kelihatan. Kadang tampil sebagai burung merpati, putih bersih, namun dia bukan merpati. Suatu kehadiran yang mendalam dalam hati kita. Kadang angin badai yang sangat kencang. Di lain kesempatan dalam bentuk api, lidah-lidah api, seperti yang terjadi pada Pentakosta. Roh Kudus yang tak kelihatan, namun ada kekuatan yang luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Dorongan yang amat dahsyat. Pada hari Pentakosta mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus bukanlah soal bahasa lidah, namun bahasa yang mengungkapkan sesuatu yang kerap kali tidak kita pahami. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, pada hari pesta orang-orang Yahudi, pesta Pentakosta, sejumlah besar orang-orang berkumpul di Yerusalem. Mereka datang dari seluruh sudut negeri. Ada yang negeri asing, dari yang jauh, dekat. Mereka semua berkumpul. Bayangkan,
sekian banyak suku bangsa. Mereka berkumpul dengan bahasa mereka masing-masing. Mujizat yang luar biasa. Mereka memahami apa yang dikatakan oleh para murid dalam bahasa mereka. Wow, mengagumkan sekali. Berkat Roh Kudus, kita bersatu dengan seluruh umat Kristiani di seluruh dunia. Roh Kudus yang diterima oleh para rasul memberikan dorongan yang kuat untuk bersaksi. Mereka semakin memahami kitab suci dan kebenarannya. Kita ingat Petrus, 3 kali ia menyangkal Yesus ketika Yesus ditangkap. Tapi apa yang terjadi ketika Pentakosta, ketika mereka menerima Roh Kudus? 3 kali sampai menangis dia menjawab pertanyaan Yesus, Tuhan, Engkau tahu betapa aku mengasihimu. Kasihnya yang diungkapkan dengan pergi kemana tanpa takut, memberikan kesaksian Kristus sungguh-sungguh bangkit. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus memberikan jaminan Roh Kudus akan membimbing mereka sampai ke ujung bumi. Paulus meneguhkan kita, hidup Kristiani harus dibimbing oleh Roh Kudus. Kita harus menyambut Roh Kudus dengan sukacita penuh kegembiraan dan dengan penuh iman. Ya, memang kerap kali konflik selalu terjadi dalam kehidupan, dalam komunitas. Tantangan, kesulitan. Namun bila kita sudah menerima Roh Kudus dan percaya, konflik, kesulitan, tantangan itu bisa menjadi kesempatan untuk memberikan kesaksian hidup kita yang meneguhkan iman kita. Roh Kudus membawa harmoni, damai, dan sukacita. Roh Kudus yang menghadirkan kasih membuat kita sabar, baik, setia, dan lemah lembut. Roh Kudus hadir dalam kelemah lembutan, dalam kebaikan, dalam kesetiaan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Roh Kudus membuat kita hidup. Roh Kudus harus kita terima dalam hidup kita. Mari kita biarkan hidup kita dibimbing oleh Roh Kudus. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya ucapkan selamat Hari Raya Pentakosta untuk kita semua. Semoga Roh Kudus yang hidup di dalam diri kita semakin membuat kita teguh dalam iman kita. Amin. Amin. Saya Romo Agus Inyoman Murtike, SPD Domus Batu. Tuhan memberkati Anda semua. Amin, amin, amin.